warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqulladzi tas'alu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita semua datang dari rumah kita masing-masing ke tempat ini. Kita sadari bahwa kedatangan kita ke tempat ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena segala waktu kita, tapi Allah telah memberikan nikmat kepada kita masing-masing, diberikan kekuatan untuk datang duduk berkumpul di tempat ini. Semoga ini menjadi satu nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi seperti yang Pak sampaikan, Allah catat sebagai nilai kebaikan yang akan Allah bentangkan di padang mahsyar. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga kiranya tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh terbaik kepada kita semua, dan kita tidak usah ragu. Allah sudah memberikan statement yang cukup jelas mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsir." Sungguh kata Allah, ada pada diri Nabi setelah dan terakhir. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yaumil akhir, dan mereka yang pada akhir, wa dzakara katsir, dan mereka mengisi setiap detiknya, setiap waktunya bersikir untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, saya bersyukur bersama dengan tadi yang Pak Ate sampaikan bahwa kita dapat duduk berkumpul di tempat ini, yang mana kita mengingatkan bahwa kita berangkat dari rumah inilah semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita berangkat semata karena Allah, itu merupakan ibadah yang akan menjadikan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa pada hari ini sudah masuk tanggal 23 Syawal. Pastinya baru kemarin kita salat Id, sekarang sudah 23 hari di bulan Syawal. Tidak salah barangkali mungkin pada kesempatan yang tadi ini saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum semua jemaah warga RT 8 RW 4. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan Allah terima sebagai sebagai kebaikan di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ramadan sudah berakhir, namun gempa-gempanya masih dalam kalbu kita. Bagaimana Rasul dan para sahabatnya bersedih tatkala Ramadan meninggalkan mereka. Bahkan mereka terseduh-seduh memunculkan air matanya tatkala Ramadan meninggalkan mereka. Dan mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah." Selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa, "Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama bulan Ramadan." Dan mereka 6 bulan menjelang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan yang akan datang." Kenapa begitu rindunya mereka pada Ramadan? Karena ternyata Ramadan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Bahkan kalau saya ibaratkan, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ibarat satu kesebelasan yang dia menghadapi gawang penalti tanpa kiper. Bayangkan kita menendang bola tanpa kiper, rasanya agak jarang, tidak gol ya. Jangan Pak, tidak gol. Pasti dikasih kesempatan, pasti. Karena pada saat Ramadan, setan diikat, dibelenggu.
pintu surga dibuka lebar-lebar. Amal kebaikan dibalas dengan limpatan yang luar biasa. Siapa yang tidak senang? Jadi tidak usah heran kalau Ramadan kemudian Pak Ustaz terima hatam 5 kali, tidak usah heran. Karena mengapa? Karena Ramadan itu suasananya adalah suasana bagaimana kita betul-betul berada pada kondisi yang kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid penuh ya. Bahkan kemarin alhamdulillah di Itikaf itu kita isi penuh selama sehari terakhir. Bahkan ibu-ibu itu luar biasa, bapak-bapak menyiapkan buat takjil. Kalau saya tanya bahkan saya belum bagian, kapan saya kebagian untuk takjil? Masya Allah. Ini luar biasa ini ya, semangat dari para jemaah. Bahkan bukan hanya untuk takjil, menyiapkan untuk itikaf, bahkan menjelang itikaf ada kajian bisa juga semuanya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kita mendapatkan satu informasi berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amal kebaikan di bulan Ramadan dikali lipatkan beberapa kali. Ini yang membuat semangat jemaah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu barangkali mungkin pergi ke tokoan gitu, saya datang ke sana. Kalau kita belanja sekian dapat payung. Kalau kita dapat sekian belanja dapat gelas. Itu saja Bapak Ibu sekalian, berbondong-bondong orang menukarkan payung dan gelas dengan belanjaan. Padahal sekedar payung dan gelas bukan saya mengecilkan arti payung dan gelas ya. Ketika hujan dibutuhkan payung itu ya. Ketika butuh minum kita butuh gelas itu. Tetapi dibandingkan dengan nilai yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, itu nggak ada apa-apanya kasih payung. Makanya ketika Ramadan itu berlomba-lomba semua hadir di masjid ya. Maka berbuat yang terbaik. Rasulullah SAW saja itu orang yang dermawan. Ketika Ramadan itu kedermawannya itu luar biasa berlipat kali. Jadi Rasul saja ketika Ramadan itu berbuat yang lebih baik daripada bulan-bulan biasanya. Dan biasa memang tidak bisa dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Nah yang jadi PR kita hari ini barangkali mungkin kira-kira masih ada nggak bekasnya kita dalam diri kita ketika kita masuk bulan Syawal. Mari kita kembali kepada bulan Rajab dan Sya'ban. Masih nggak melekat dalam diri kita kerinduan kita pada bulan Ramadan yang kita lekatkan pada diri kita pada bulan berikutnya. Tidak sebentar lagi kita Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sudah bulan haji. Ada nggak melekat dalam diri kita kerinduan Ramadan yang sudah kita tanamkan dalam diri kita yang kita ulang pada bulan berikutnya? Pada bulan Syawal memang kita tidak perlu kemudian selalu setiap hari lagi seperti bulan Ramadan ya. Bahkan para sahabat, ya Rasulullah kalau boleh semua bulan itu dalam tahun Ramadan semua ya. Kira-kira kalau kita tanya begitu, kira-kira ada yang ngacu nggak ya? Aduh, berpuasa terus selama setahun ya. Dan mereka tuh luar biasa bersemangat. Kenapa? Karena fadilah Ramadan itu luar biasa. Dan mereka yang mendapatkan selama apa? Selama setahun. Maka Ramadan itu kan ada yang namanya Lailatul Qadar ya. Semua kita mengejar Lailatul Qadar. Bukan jil, bingung kan ya. Tanggal 21, 23, 25, 27 penuh. Yang enggak genap-genap agak jarang-jarang. Tapi rata-rata mereka mengejar itu ya. Di setiap sampai masjid, dan saya kebetulan anak saya di Bapak Jadi Gaisi di belakang. Itu masjid itu di bulan di hari-hari terakhir itu penuh luar biasa. Garasi mobil semua pindah ke masjid. Walaupun mereka tidak boleh kan mereka bawa mobil di masjid. Kumpul semua di masjid, meramaikan masjid pada 10 hari terakhir. Nah kita hari ini sudah masuk bulan Syawal. Masih ada kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan kepada kita sebetulnya pada bulan Syawal. Yang rewardnya tidak sekedar payung dan gelas. Barangkali mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah membaca ya dalam beberapa kajian. Ada amalan-amalan yang dibahas dengan amalan seperti amalan haji dan umroh. Ada yang tahu barangkali itu? Ada yang pernah baca? Ya, ada lagi yang ada juga yang kemudian Allah berikan balasan apa? Diampun dosanya ya. Selama setahun itu luar biasa kan. Siapa sih yang tidak berharap diampun dosa selama setahun? Lailatul Qadar kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu 83 tahun kan 1000 bulan kan. Ya sekarang yang melampaui 83 berapa lagi? 85 ya. 85 tahun. Ya saya dengan Pak sama
Saya 85, saya 58, jadi kira-kira ya. Itu 83 tahun diampuni dosanya luar biasa. Ya. Belajar kota. Nah, tapi harinya ada yang diampuni dosa selama setahun. Apa tuh? Saum Syawal. Dan gak banyak-banyak, hanya 6 hari di bulan Syawal, dan itu pun tidak usah berturut-turut. Kan 29 hari, 39 hari ya Syawal itu. Kan gak usah tiap hari, gak usah. Bisa Senin Kemisnya aja lah, itu sampai Syawal. Tapi di masyarakat Tuban kadang-kadang nggak diambil kesempatan itu. Tidak seperti berbondong-bondong mengambil gelas dan ayo. Kenapa? Mental itu mesti kita bangun hari ini. Bahwa kebahagiaan itu yang itu Allah janjikan kepada kita semua, yang akan kita berlakukan itu kepada manusia. Hari ini kan kita lebih senang kalau Pak ini ada tiket, barangkali mungkin berangkat ke Singapura, Malaysia free. Kelihatan tiketnya dan tempat untuk berkunjung kelihatan, itu kita lebih bersemangat dibandingkan Pak ini ada tiket ke surga. Tiket dulu tak pernah ke surga ya, bahkan kita belum pernah nitip WA kepada yang sudah meninggal gimana di alam kubur seperti apa, tidak pernah. Saya pernah kemarin ada yang WA ke saya WA ke saya, profilnya itu nomor teleponnya baru, profil itu orang yang sudah meninggal karena baru 2 bulan meninggal. WA kepada saya, damang kan luas ya, kira di alam kubur bisa WA ternyata penipuannya. Jadi dia menggunakan profilnya, sengaja buat profilnya menipu dengan nomor telepon komunikasi. Dia tidak paham bahwa yang profil itu sudah meninggal. Saya katakan bahwa itu sudah almarhum, jadi mau tidak diteruskan WA-nya, saya takut juga itu ya. Nah, jadi ternyata ada satu fadilah yang Allah berikan kepada kita lewat Rasulnya, yang bisa kita kemudian ambil pada hari ini bulan Syawal. Tadi bukan hari menyampaikan ya, tentang ada ribuan yang Allah berikan setara dengan umroh dan haji ya. Itu syuruk ya. Apa itu syuruk ya, banyak istilah ya, yang syuruk dan sebagainya. Tapi Pak, ketika kita salat berjamaah di masjid, kita menunggu sampai datangnya waktu syuruk, waktu terbit matahari, itu lebih kurang average sejam lebih 20 menit dari setelah syuruk itu. Salat 2 rakaat saja. 2 rakaat saja itu sama dengan amalannya seperti mendapatkan amalan pahala dari umroh dan haji. Jadi nggak usah nanti, tapi nggak usah sampai ke haji 400 hari subuh, yang begitu ya. Ini amalannya sama. Ya. Tapi kita tidak pernah berbondong-bondong untuk melakukan itu ya, di luar sana. Insya Allah kalau kita nanti ke depan kita bisa lakukan itu. Dan bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ya, sampai begini terus. Kalau aku tahu bahwa yang namanya sholat isya dan subuh itu adalah mendapatkan satu yang luar biasa, mungkin akan berbondong-bondong datang ke masjid kalaupun sampai merangkak. Coba Rasulullah seperti itu menyampaikan, kalau sampai merangkak aja mereka masih berangkat ke masjid. Karena ada keutamaan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul menyampaikan ada keutamaan yang diberikan kepada mereka yang berangkat ke masjid. Bahkan orang-orang kafir seperti begini, kalau sekiranya sholat subuh sama dengan banyaknya dengan sholat Jumat, itu baru kita ketakutan. Jadi kalau sampai sholat subuh tuh ya, banyak jumlahnya seperti sholat Jumat, itu berarti Islam sudah mati. Berarti menunjukkan betapa luar biasanya Allah menempatkan sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Ini posisinya posisi yang pas. Buat apa? Buat nangis selimut lagi. Posisi yang pas. Lagi capek-capeknya lagi, kalau lagi banyak ini pastinya mau berangkat tuh berat. Tapi ternyata di sisi berangkat itu Allah titipkan fadilah yang luar biasa kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan bulan Syawal ini kita punya kesempatan nih. Yang belum Syawal masih ada waktu 23, besok 24, 25, 26, 27, 28, 29, masih ada 6 hari. Boleh nggak kalau saya dengan Senin Kemis kemarin, kenapa nggak silakan ya? Senin Kemis sudah cukup sebetulnya untuk 6 hari. Bagaimana kalau ibu-ibu yang masih ada haid gimana kemarin? Ya dahulukan yang Syawal dulu, setelah itu kemudian yang kurang-kurangnya ketika kemarin Ramadan bolong-bolong diselesaikan pada bulan berikutnya. Nah, jadi sebetulnya banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita di bulan-bulan setelah Ramadan. Nah, mudah-mudahan
mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ke depan ya, bahwa kita masih punya PR yang barangkali banyak, dan juga PR ini pun adalah mendapatkan magfirah, mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa. Rahimahullah, hari ini kita bertemu silaturahim di tempat ini. Orang menyebutnya barangkali menghalalkan halal gitu ya. Bukan menghalalkan yang haram, tapi menghalalkan yang halal ya. Kita ini karena kita berkomunikasi, dan pertemuan semacam ini seperti kata Pak RT ya, memang agak sulit lah kita bertemu banyak, dan alhamdulillah kita hari ini banyak bertemu ya. Memang kemarin kita berharap mudah-mudahan bisa sampai nembus 100 lah ya, mudah-mudahan ya harapannya. Jadi biar semua warga terinformasikan, karena ketemu semacam itu bukan hal yang sepele ya. Kita butuh kesiapan dari kita semua. Satu hal yang barangkali ingin saya sampaikan, saya kadang berpikir begini Pak, saya punya bersaudara itu 8 orang, tetapi yang paling dekat dengan saya adalah tetangganya dekat saya. Saya masih ingat ketika saya waktu dulu pernah musibah jatuh dari atap, yang pertama kali nolong saya itu adalah Pak Anseng almarhum dengan Pak Jum yang mengantar ke rumah sakit, dan Pak Kusoi ya, mengantar ke rumah sakit. Karena nggak mungkin ayah saya jauh di Turangga kan, saudara-saudara jauh, yang udah dekat tetangga kita sebetulnya. Tetangga itu tuh mereka bukan bagian daripada kita, tidak dapat waris dari kita, tapi hak kewajibannya itu luar biasa. Kayak saya di DKM itu menyiapkan, saya bukan untuk langsung ya, ada kain kafan 2 yang mesti disiapkan bagi siapa yang akan menggunakan, tinggal pakai. Tapi di luar sana cukup ya, saya akan dalam hati aja ya kalau ada yang mau. Tapi kita siapkan semua itu ya. Bahwa kami di DKM menyiapkan semua itu free, semua kita berikan kepada jemaah ya. Tapi udah selesainya udah antri ya, kayak apa guys, untuk sampai tamu dasar lah ya. Saya bersyukur punya rambut putih ini, saya memang jadi rada mikir mau berbuat maksiat karena tadi ini rambut udah putih, jangan-jangan bisa dipanggil ini ya. Nah jadi bagaimana kita membangun silaturahim di antara tetangga kita ini? Ini penting. Contoh sederhana barangkali kita dari yang terkecil saja dulu. Kita membersihkan halaman kita dan selokan depan rumah kita. Itu hal yang sederhana sebetulnya. Tapi kalau kita laksanakan pada setiap keluarga, kita laksanakan itu insya Allah. PR ini semua bukan hanya PR RT. Ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab sebagai hamba Allah yang ingin membangun akhlakul karimah dalam diri kita. Yuk kita mulai dari diri kita semua masing-masing. Halaman kita bersihkan, menyimpan sampah yang baik. Jangan sampai kalau kita merasa tukang sampah, belum di jalan, ini pun juga tidak baik. Kita yang memberikan dampak positif pada tetangga yang lain. Siapkan tempat sampah. Kenapa kita bisa bikin rumah yang lebih besar dibanding ternyata tempat sampahnya yang ada? Mungkin ke depan nanti kita bisa kembangkan lagi dengan memilah sampah, sehingga nanti itu menjadi satu nilai lagi. Di tempat teman saya dulu di Antara ini ada orang yang mengambil sampah itu dan kemudian mereka memilah antara yang organik, kemudian diolah menjadi satu bahan yang memang jadi manfaat yang mungkin nanti itu sekali ya. Tapi paling tidak hari ini kita menjadikan tanggung jawab itu di depan halaman kita, rumah kita bersih. Jadi tidak usah menunggu saja nanti 17 Agustus lomba kebersihan rumah, nggak usah nunggu itu ya. Tapi kewajiban setiap hari adalah hari yang bersih kita. Kemudian yang kadang-kadang kita tidak terasa nih Pak, ketika saya terus terang berpikir bagaimana ketika saya ada sedikit memperbaiki rumah saja gitu, pasti tetangga itu akan terasa ribut kan ya. Apalagi kalau libur kan sampai ngumpul-ngumpul tembok segala macam, kan kita terasa kalau kita lagi sakit, apalagi kalau sakit gigi ya, sakit gigi tidak kelihatan tapi sakitnya terasa luar biasa gitu ya. Itu kita ngumpul-ngumpul tembok aja, saya mikir ya Allah ya, saya masih minta izin dulu sama tetangga kiri kanan ya, bahwa saya akan membangun dan sebagainya. Kenapa? Semua terkomunikasi dengan baik. Saya sampaikan betul nih, nanti kita ada acara keluarga ya, barangkali mungkin Pak tidak akan menghalangi jalan, sehingga kita komunikasi, sehingga ketika nanti ada kemudian orang lewat, oh iya dapat dimaklumi bahwa ada kita. Karena ini yang agak berat apa? Ketika orang yang mendoakan kepada kita, orang yang tidak suka kepada kita mendoakan kepada kita tidak tahu apa gitu. Jadi ini yang penting kita bangun sama-sama hari ini ya, bahwa tanggung jawab kita adalah rumah kita, tanggung jawab kita, dan halaman depan kita adalah tanggung jawab kita.
Kalau perlu kita mungkin sapu-sapu jalan di halaman kita, ya, kita bersihkan. Ya. Nah, kemudian berikutnya Rasul ini dalam kaitan dengan masalah ukhuwah itu luar biasa, cukup tegas. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau kita lihat di surat Al-Hujurat itu bagaimana membangun persaudaraan antara Islam itu sesama Muslim itu luar biasa. Sampai ditegaskan begitu kuatnya dalam ayat dalam surat Al-Hujurat. Bahkan ada orang yang datang kepada Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang yang dia itu rajin ibadah, sholat tidak pernah tertinggal, bahkan ibadah yang lain itu juga full, ya. Tetapi ada katanya, dia itu tidak baik dengan tetangganya, lisannya tidak terjaga, ucapannya barangkali mungkin tidak semestinya dilaksanakan. Itu bagaimana Rasulullah? Itu masalah seperti itu. Kata Rasulullah, tidak ada nilai amal kebaikan. Sampai itu bersih. Bahkan kata Rasulullah, dia ahli neraka. Seperti itu. Padahal kebaikannya kan ibadahnya itu luar biasa. Tapi ternyata kebaikan dengan tetangga ini bukan hal yang sepele. Inilah yang barangkali mungkin saya juga ingin. Ini sekali lagi kalau saya menyampaikan itu buat saya, karena kalau lihat jari ya Pak, ini begini itu kan sebetulnya satu ke depan pakai saya. Jadi ini sebenarnya baru buat saya juga bahwa boleh jadi barangkali mungkin saya pernah bangun rumah Pak John nggak hafal gitu ya, atau depan rumah saya nggak hafal gitu. Tiba-tiba saya di jalannya ya apa kotor dan sebagainya. Ini kita menjadi teguran buat saya. Tapi sekali lagi ini untuk kebaikan kita sendiri. Sehingga tadi yang ada sampaikan bahwa kita menjadi guyup bukan hanya pertemuan kita ini, itu kita mau ruhama bainahum. Bagaimana kita membangun saling menghormati di antara kita, menghargai di antara kita, bahkan kata Rasulullah, sakitnya tetangga kita seperti sakitnya pada diri kita. Ini yang barangkali itu. Saya tadi pagi sebenarnya sampaikan, memang ini kira-kira Pak Yadi bisa dijemput ya, nggak perlu ya tadi. Sepertinya masih dihasil sehingga nggak bisa dijemput. Ini juga seperti ini jadi PRK kita juga, karena mereka yang Pak Yadi sudah warga kita. Terus sedang sakit, ada katanya Ibu Joy yang nggak sedang. Nah ini kalau ada komunikasi juga kan, nanti ke depan mungkin kita bisa saling mendoakan. Ya. Kita sudah punya grup nih, grup jamaah yang kita pakai bersama-sama. Saya semakin Pak RT, karena karena nama grup kita itu jamaah kayak kakek jalan nama gitu ya. Ya, bagaimana kita mengkomunikasikan siapa? Ada saudara kita yang sedang sakit, kita bisa bantu. Yang sedang kesulitan kita bisa bantu. Nah mudah-mudahan kita bisa bangun yang namanya Muhammad Bainahum pada skala yang lebih kecil dari kita dulu. Ya, dengan kita berkumpul hari ini bukan pertemuan pertama. Insya Allah Pak RT pun juga akan mengakomodasi nanti pertemuan berikutnya ya, untuk bersilaturahmi. Dan kami pun juga DKM mengundang kepada semua jamaah. Masih kita alhamdulillah kemarin diberikan ujian ya, ujian di awal-awal Ramadan, sebelum Ramadan itu ada angin kencang kan ya. Sampai akhirnya atapnya itu terbang yang di belakang itu. Tapi saya tidak usah menunggu lama, nggak sampai 2 minggu Pak Iman ya. Itu full ya, nilai 17 juta terlalu rugi dan selesai semua. Saya akan jazakumullahu khairan katsiran kepada semua jemaah. Dan kita pun kegiatan kita, insya Allah kita terus berjalan ya. Rutin setiap Selasa subuh ya. Kita ada kegiatan taklim ya, yang rutin kaitan dengan Sirun Nabawiyah, dengan Tasjiyatun Nafs ya, dan juga tentang tafsir dan hadis ya. Itu sudah laksanakan rutin di masjid ya. Jadi paling tidak kita punya kesempatan 4 kali untuk mendapatkan umroh haji minimal nih ya, hari Sabtu subuh ya, kita bisa bareng-bareng. Dan Sabtu subuh yang menyiapkan khususnya sudah ibu-ibu sudah, gak usah saya tanya lagi lah, kerja ya, cepat ya, sudah full sampai akhir tahun ya. Nah, jadi ini bisa kita manfaatkan. Kemudian pada hari Ahad pada maghrib Isya kita mengadakan tahsin Quran ya. Itu pun juga kita beri kesempatan seluas-luasnya buat ibu dan bapak sekalian ya. Karena kalau ikut yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu buat anak-anak ya. Sore itu, jadi bapak ibu jangan ikut yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tapi ikut sama anak-anak ya.
Jadi kalau mau ikut yang dewasa, ya itu bisa ikut pada hari Ahad pada maghrib maghrib isya. Untuk apa? Agar kita bisa fasih dalam baca. Karena target kita di DKM adalah bagaimana imam itu kita bisa nanti punya kader imam. Hari ini karena imamnya baru Pak RT, Pak Abdullah, Pak Iman, Pak Gunawan. Nanti sebentar lagi Pak Anto sama Pak Rubi ya sudah siap, sudah mensumpah, tapi siap walaupun di belakang komplek tapi siap jadi imam. Ya. Nanti kita sudah mulai pagi hari, bacanya sudah bagus, tinggal keberanian. Ya. Pak Rubanda sudah maju ke depan ya, alhamdulillah ya. Jadi pagi hari sudah bisa, sudah lancar, tinggal sedikit aja keberanian ya, untuk maju. Ya, insya Allah ke depan nanti kita punya banyak stok imam ya untuk di masjid ya. Barangkali mungkin itu rahimahullah yang saya sampaikan pada kesempatan berikut ini. Sekali lagi, yuk kita manfaatkan, kita masih belum syawal ini, ya kita masih punya kesempatan untuk bagaimana kita memperbaiki dan kita bagaimana kebiasaan Ramadan terus kita biasakan pada bulan-bulan berikutnya. Tadarus jalankan lagi seperti biasa, walaupun tidak usah lagi buka tadarus dulu, nggak usah, ya silakan jalankan saja. Mudah-mudahan kita bisa mengulang kembali apa yang sudah Allah berikan kesempatan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.